KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? 7 tahun beliau sudah menempatkan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu, itu membutuhkan 31 tahun. Artinya apa? Artinya setiap daerah sudah ditancapkan fondasi untuk membangun dinasti. Dinasti apa? Dinasti ekonomi, dinasti politik. Lalu ada kaitannya dengan apa dengan Soeharto ini? Dinasti KKN Jokowi versus KKN Soeharto. Mana yang lebih tinggi? Mana yang lebih kejam? Dan mana yang lebih merugikan rakyat? Oke, kakak mohon maaf banget nih ya, videonya aku ambil gitu kan. Sebenarnya kakak ini ngomong apa sih kak? Kalau ngomong itu buka dulu kacamatanya gitu. Jangan pakai kacamata biar kakak bisa ngeliat. Kak, beda banget kak di zamannya Soeharto dengan zaman Jokowi. Kakak bilang zamannya Soeharto anaknya tidak ada yang dipojok-pojokin untuk memimpin daerah gitu ya kak ya. Mohon maaf banget kak ya, kakak itu harusnya kalau ngomong itu buka kacamata dulu kak, begitu. Kalau di zaman Jokowi itu anak-anaknya ditempatin menjadi wali kota gitu kan. Nah itu karena pilihan rakyat kak, beda. Nah, kecuali Pak Jokowi itu menaruh anaknya tuh di kota Medan tuh, menantunya itu kan. Nah, Bobi Nasution jadi wali kota Medan kau di sana ya. Nah, terus anaknya yang nomor 1 tuh, ini kau jadi wali kota Surakarta kau gitu. Nah, terus ini anaknya yang bungsu ini mau mencalon wali kota Depok. Nah, itu pilihan kak, pilihan rakyat. Jadi kalau kakak itu kalau ngomong itu buka dulu kacamatanya kak, begitu. Biar kakak pintar sedikit. Jadi dunia ini nggak gelap kak, gitu. Kalau zaman Soeharto itu, nah kenapa anaknya nggak ditempat-tempatin, gitu kan? Nah itu karena bukan pilihan rakyat, gitu. Tapi zamannya Soeharto, setiap gubernur, setiap wali kota, setiap bupati, nah entah apalah itu langsung ditunjuk sama Soeharto, ditempatkan mereka masing-masing di tempatnya, begitu. Kalau anak Pak Jokowi, mohon maaf banget kak, itu pilihan rakyat. Bedakan kak ya, itu pemilihan, harus ada pemilihan, harus ada dukungan suara, oke kak? Nah, tukar dulu kacamata kakak. Aku rasa kacamata kakak itu harga 20.000, jadi kakak buta, nggak bisa ngelihat. Oke kak, assalamualaikum kakak yang cantik, yang manjalita. Ahoy, salam dari anak Melayu, Sumatera Utara, Medan. Oke, untuk ibu-ibu yang memakai kacamata 20.000, ibu mengatakan Pak Jokowi ini lebih kejam, lebih jahat daripada Pak Harto ya. Coba ibu berpikir baik-baik ya. Di zaman Pak Harto, ibu ngomong seperti ini aja ya. Beberapa saat kemudian ibu itu udah menghilang ya, ibu udah di Petrus, ibu udah nggak ada lagi di muka bumi ini ya. Tetapi berbeda dengan zaman Pak Jokowi. Ibu mau caci maki, ibu mau ngomong semaunya, seenaknya ya, ngomong apa saja. Itu semua bebas bu ya. Ibu nggak diapa-apain. Suara ibu dianggap sebagai ya hal biasa, sebagai suatu kritikan ya. Itu luar biasanya di zaman Pak Jokowi ya. Lalu ibu menuduh bahwa KKN di zaman Pak Jokowi ini lebih hebat karena anak dan menantunya pada jadi wali kota. Sekarang pertanyaan saya bu ya, apakah mereka itu menjadi wali kota berdasarkan perintah langsung dari presiden? Itu kan dipilih oleh rakyat bu, ya kan? Berbeda cerita kalau itu diperintahkan langsung oleh presiden dan mereka tiba-tiba jadi wali kota. Itu semua kan melalui proses bu ya. Mereka mendaftar, kemudian mereka menjadi calon, lalu kemudian ada pemilihan ya. Di mana pemilihan itu yang memilih adalah rakyat langsung bu ya, rakyat sendiri. Jadi kalau ibu mau protes, mau salahkan ya, salahkan kepada rakyat yang mempercayai mereka menjadi wali kota. Bukan Anda malah menuduh bahwa Jokowi ini kejam, jahat daripada Pak Harto karena menjadikan anak-anaknya sebagai wali kota ya. Oke teman-teman, kita akan dengarkan juga suara-suara dari netizen berikut ini. Kan anak-anaknya di beberapa daerah. Sedangkan Bapak Soeharto, presiden dahulu. Maaf ya Bu, saya numpang setik sebentar. Ibu kok kayak gitu kali sih ya Bu ya. Kok iri kali ya Bu. Ibu kok nggak mau tancap anak ibu loh. Kasih naik loh, mau di mana? Kan bisa. Kalau kita punya kemampuan. Tapi kita nggak punya kemampuan, mau semana Bu?
Mereka punya kemampuan, biarkan asal mereka bisa bekerja. Jangan seperti yang nggak bisa kerja, hanya bisa ngomong-ngomong aja. Kenapa mesti iri? Siapa yang mau duduk pun nggak ada masalah. Yang penting mereka bisa bekerja dan mau bekerja. Dan bisa memajukan negara ini. Itu saja. Tidak peduli siapapun. Terima kasih. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Kenapa? Izin setit, Ibu, buat VT-nya. Perbedaan KKN era Soeharto dan Bapak Jokowi. Ibu ngerti nggak yang KKN? Jangan-jangan Ibu nggak ngerti itu KKN apa. Begitu. Kolusinya di mana? Anak-anak Bapak Jokowi menjadi wali kota, menjadi gubernur, itu melalui pemilihan dan rakyat yang memilih, bukan rekomendasi dari Bapak Jokowi. Di era Bapak Soeharto memang sudah ada, memang rakyat mempunyai wewenang. Contoh kecil aja, Ibu, andai Ibu ini hidup di era Bapak Soeharto, ngoceh begini, besok dijamin lenyap deh. Jadi berterima kasih lah hidup di era sekarang yang semuanya serba mudah. Jadi besok-besok Ibu kalau mau melihat perbedaannya, coba dilepas dulu kacamatanya. Salam akal sehat. 2024 Ganjar Pranowo, gaspol merdeka. KKN di era Jokowi lebih ganas daripada KKN di era Soeharto. Yuk kita mainkan logikanya. Soeharto, anak Soeharto, jabatan dan proyek-proyek diberikan oleh Bapak Presiden Soeharto langsung. Sedangkan Presiden Jokowi dan anak Presiden Jokowi, jabatan diperoleh dari rakyat, bukan dari Bapak Jokowi. Terus yang dimaksud KKN itu yang mana? Coba jelaskan. Salam dari pedagang cabe. Sopo ngerti song uleki lambemu gen ora pedes. Ini pedagang cabai aja guys ya. Itu pintar loh, dia bisa menggunakan ilustrasi seperti ini untuk menjelaskan kepada ibu yang berkacamata ini ya. Oke, kita lanjut. Jokowi bikin utang baru sampai 4.888 triliun dan tujuan bicaramu untuk apa? Tidak perlu angkat itu, sebab itu bukan urusanmu. Itu urusan negara. Utang negara tetap dibayar oleh negara, jadi tidak perlu lagi kau ungkit. Tidak ada urusan dengan itu. Tidak usah cari panggung. Toh juga orang yang kau bangga-banggakan tidak akan dapat kok. Untuk jadi presiden ke 2024 tidak akan dapat, jadi percuma kau baik tuh banggakan dia, terus pada buntutnya kau tidak dapat apa-apa juga. Jadi diam, terus berpikir tentang utang negara. Kau bukan siapa-siapa, kau hanya masyarakat seperti kita juga. Diam saja sudah. Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi. Orang-orang ini lagi, aduh. Sakit hati ya, Pak. Ini calon berikutnya yang akan menyusul Cak Nun. Nih orangnya ini. Hati-hati, Pak, ya. Jangan terlalu lama membenci orang, ya. Bertobatlah, ya, berbuat baik. Keluarkan kata-kata yang baik. Jangan selalu memfitnah orang, ya. Orang diam itu bukan berarti takut, ya. Orang diam itu
karena dia serahkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini calon berikutnya Cak Nun. Ya iyalah, namanya pembangunan itu pasti ada arahan dari presiden, ya kan? Cuman di sini presidennya nyuruh Anda cuman untuk membangun saja, tidak menyuruh Anda untuk korupsi. Kalau tiba-tiba Anda korupsi, ya itu karena otak Anda aja yang maling. Anda tuh udah jadi maling, maling duit rakyat. Pakai seret-seret nama Jokowi. Maksudnya Anda mau bilang Jokowi terlibat korupsi gitu? Ya ampun Pak, dangkal bener itu otak. Kok bisa jadi menteri ya otak begini? Aduh. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI. Aku heran, orang seperti ini kok masih ada yang mengakui sebagai seorang ustadz. Padahal tutur katanya, tutur bahasanya sangat buruk sekali. PKI itu sudah nggak ada. Justru yang PKI itu akal dan pikiranmu itu. Manusia nggak jelas. Bukannya memberi kebaikan, memberi kedamaian, mengajarkan kebenaran kepada jamaahnya, malah sebagai provokasi dan memprovokasi orang-orang tentang PKI. Justru otakmu itu yang PKI. Nggak ada PKI di Indonesia itu sudah nggak ada. Akal dan pikiranmu saja yang seperti PKI. Oke? Nah guys, ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa sekarang di media sosial saya melihat orang-orang yang menjadi pendukung dari Pak Jokowi ini selalu dikatakan PKI guys, ya ini kita perlu berhati-hati ya. Kalian itu kan saya bilang tunjukkan prestasi Jokowi. Halo Bang, salam dari orang kampung nih Bang. Saya kasih paham nih Bang, apa prestasi-prestasi Presiden Jokowi selama beliau menjabat. Selama beliau menjabat, beliau berhasil membangun lebih dari 4.600 km jalan tol. Beliau berhasil membangun 15 bandara baru, membangun lebih dari 30 bendungan. Beliau berhasil membangun pelabuhan baru 124. Beliau memberikan sertifikat secara gratis kepada masyarakat kecil, berjuta-juta sertifikat Bang. Beliau juga memberikan bantuan bedah rumah sebesar 15 juta, lebih dari 3 juta masyarakat Indonesia. Beliau juga memberikan bantuan secara tunai yang beliau sebut sebagai program PKH, pembantuan sembako, BLT. Itu adalah sedikit dari prestasi-prestasi beliau selama menjabat menjadi Presiden Republik Indonesia Pak. Dan beliau jangan lupa, beliau juga berhasil merebut Freeport sebesar 51,1% dari tangan Amerika Bang. Beliau juga berhasil merebut Blok Mahakam. Beliau juga berani membubarkan Petral, yang Abang tahu sendiri, Petral itu adalah sarangnya mafia migas, dan hanya orang yang berani dan punya integritas yang tinggi yang sanggup membubarkan Petral. Sayangnya Abang selalu menutup mata, hati, dan pikiran Abang atas prestasi-prestasi yang beliau selama ini lakukan untuk seluruh masyarakat Indonesia Bang. Salam dari orang kampung Bang yang hanya punya sedikit kepintaran. Semoga itu menjadi pencerahan buat Abang. Assalamualaikum buat Abang. Wow, luar biasa ya. Walaupun abang yang tidak memakai baju ini mengaku dari kampung, tetapi pemikirannya itu nggak kampungan guys ya. Pemikirannya sangat luar biasa. Dia bisa melihat dengan jernih segala hal yang sudah dikerjakan
dan dilakukan oleh Pak Jokowi sehingga dapat menjelaskan ke abang yang mempertanyakan prestasi Pak Jokowi, entah abang ini tinggalnya di hutan atau di mana sehingga selama ini nggak pernah nonton berita, nggak pernah menyaksikan melihat di internet atau apa, kita nggak tahu guys ya. Oke, kita lanjut. Gue bingung ya sama sikap Jokowi atau Pak Jokowi yang terhormat, presiden kita semuanya. Katanya dia cawe-cawe, dia tidak akan netral untuk pemilu 2024. Kan harusnya dia netral ya. Dia itu presiden dari orang-orang pendukung Pak Prabowo kala itu. Dia juga presiden dari pendukung Pak Jokowi kala itu. Dan sekarang dia adalah presiden dari pendukung Pak Prabowo. Dan dia juga presiden dari pendukung Pak Ganjar. Dia juga presiden dari pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi sebenarnya dia ini harusnya netral loh, karena dia masih milik rakyat. Dan rakyat ini bukan hanya pendukung dia. Dia harusnya bilang, para hadirin, saya presiden Anda, dan nanti pemilu di 2024, saya adalah presiden untuk kalian-kalian pendukung Pak Ganjar. Saya juga presiden untuk kalian-kalian pendukung Pak Prabowo. Dan saya juga presiden untuk kalian-kalian pendukung Pak Anies Baswedan. Ketiganya adalah putra terbaik bangsa dan kalian pilih sesuai pilihan kalian yang bijak dan jangan golput. Itu baru negarawan, bukan cawe-cawe. Oke, saya jawab Bang ya. Seandainya saya jadi presiden, saya pun tidak akan netral kalau misalnya saya melihat di kandidat yang dicalonkan untuk menjadi presiden itu ada orang yang berpotensi ya tidak akan meneruskan program atau kebijakan saya ya. Apalagi dengan terang-terangan, dengan begitu jelas Pak Anies ini menyatakan ya bahwa beliau adalah antitesa dari Pak Jokowi ya, yang dia usung adalah perubahan. Tentu sebagai presiden khawatir dong ya kan. Segala sesuatu yang sudah dibangun selama ini sudah diusahakan, diperjuangkan untuk kemajuan bangsa dan negara kita, kini muncul sosok pemimpin lain ya yang hanya karena ambisi kekuasaan dia bernafsu sekali ingin mengubah itu ya, ingin memporak-porandakan itu. Jelas siapapun yang menjadi presiden pasti tidak menginginkan bangsa dan negara kita ini itu diserahkan ke orang yang salah ya, apalagi dia sudah capek-capek membangun. Tentu saya rasa normal dan wajar sekali, bukan hanya Presiden Jokowi ya, tetapi di negara-negara lain yang mengandung sistem demokrasi, mereka juga cawe-cawe yang mengunggulkan salah satu kandidat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini menurut saya untuk menyelamatkan bangsa dan negara kita dari orang-orang serakah, orang-orang rakus, orang-orang yang salah. Oke, kita lanjut. BBM naik, pajak naik, apalagi naik ke puncak gunung, naik gerobak, naik becak, naik gojek, semua naik. Abang berpikirnya gini loh Bang, jangan hanya mementingkan kepentingan pribadi aja Bang ya. Jangan kita melihatnya dari Indonesia bagian barat saja. Kalau melihat dari Indonesia bagian barat, oke, kita mengakui BBM naik. Tapi bisa nggak kita itu tuh melihat dan memperdulikan saudara kita yang ada di timur, Indonesia bagian timur? Bisa nggak abang lihat di situ? Bagi mereka BBM turun, pajak turun, harga-harga sembako turun, harga bahan bangunan turun, bahkan habis naik becak turun, habis naik gerobak turun, dari puncak gunung turun. Nah sekarang gimana Bang? Kalau di Indonesia bagian barat, oke, kita mengakui itu naik. Indonesia bagian timur itu turun. Lihat saudara-saudara kita, ketika Presiden Joko Widodo kemarin ya datang ke Papua, datang ke ujung timur Indonesia, bagaimana sambutan mereka terhadap Presiden Joko Widodo? Wah bukan? Apa abang nggak nonton itu? Apa abang merem ketika video itu lewat di beranda abang? Nggak tahu juga sih ya. Jadi jangan hanya untuk mementingkan keinginan sendiri lah Bang ya. Kita ini Indonesia luas loh Bang. Sabang, Merauke, Mianga, Pulau Rote. Wow, luar biasa gitu loh. Jadi saya pesan sama abang, tolonglah besok-besok lagi melihat dari sisi
keseluruhan gitu loh. Terlaksana nggak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu di era Presiden Joko Widodo? Bagi saya itu terlaksana. Bagi abang, I don't want to, rawero, orang ngerti. Aduh bang, semangat selalu untuk abang buat konten-konten yang kalau bisa kontroversi ya bang ya, biar saya bisa setit video abang, saya bisa reaction video abang gitu. Terima kasih bang, salam sehat, salam sejahtera, salam NKRI, merdeka, assalamualaikum. Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung. Rakyat lagi susah kamu buat impian. Jangankan pindah ibu kota Jokowi. Yang kamu tipu itu SMK mana? Hal yang sederhana, bikin pabrik mobil aja kamu nggak mampu. Kamu nipu rakyat loh. Bisa jadi ini kota hantu, kota gaib, sama dengan mobil SMK. Pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta... Maaf ya bang, saya setik sebentar. Abang bilang pemindahan ibu kota menghina umat Islam. Kok bisa berpikir sebegitu? Apa maksudnya? Saya kurang ngerti loh bang. Dan abang bilang rakyat kita masih ada yang susah. Yang susah yang mana bang? Rakyat kita, rakyat Indonesia tidak ada susah bang. Yang malas bekerja, nggak mau bekerja, mau makan tidur aja itu yang susah bang. Kalau yang mau bekerja mana ada susah. Yang dulu nggak punya kereta sekarang sudah punya kereta. Yang dulu nggak punya mobil sekarang pun sudah punya mobil. Bisa makan enak. Susah dari mana? Kayak abang lah yang malas bekerja. Kalau presiden saya bukan pembohong loh bang ya. Saya nggak terima ya bilang presiden saya pembohong. Pembangunan di mana-mana loh bang. Semua ada bukti nyata loh. Pemirsa, Presiden Jokowi menjenguk cendekiawan Muslim MH Ainun Najib atau dikenal. Gimana ini menurut Anda? Menurut Anda gimana para pembenci pemerintah, para pembenci Pak Jokowi? Menurut Anda gimana kalau Anda sudah melemparkan cacian, makian kayak gitu, terus Anda sakit, terus dijenguk? Apakah Anda tidak malu? Makanya Anda itu kalau mengkritik yang baik, yang membangun, yang memberi solusi. Kalau Anda bisa. Kalau Anda tidak bisa mengkritik dan tidak bisa memberi solusi, ya lebih baik Anda diam daripada mencaci maki, mengatain Pak Jokowi seperti Fir'aun lah, inilah sok pinter tapi goblok. Presiden yang paling selama, presiden yang salah 7 presiden inilah yang paling kacau. Tidak ada tentu arahnya. Zaman SBY saya tidak pernah lihat itu. SBY meresmikan jalan tol. Apa yang dia resmikan jalan tol? Iya pak. Aduh entah gimana ini ya. Saya juga nggak tahu ini pak gimana. Saya jadi merasa saya juga kacau gitu pak. Karena saya mendukung orang yang kacau gitu kan. Beda sama pemimpin sebelumnya gitu kan. Bapak ini kan Bapak mendukung Bapak SBY gitu. Wah, itu paling hebat itu Pak. Di antara yang lain memang presiden paling hebat pokoknya. Beliau tidak meresmikan apapun karena tidak ada inisiatif untuk membangun dan tidak ada inisiatif untuk menyelesaikan pembangunan. Jadi nggak ada yang diresmikan Pak. Jadi wah luar biasa lah presiden sebelumnya. Dan untuk yang sekarang presiden ke-7 ya, kacau bener Pak. Makanya saya ini yang dukung beliau itu tuh ikut kacau gitu Pak. Saya kan kacau juga ini. Waduh gimana nih Pak, saya kacau nih Pak. Bangun jalan tol diresmikan, struktur di mana-mana diresmikan Pak. Waduh itu gimana itu Pak ya. Kacau banget pemimpin sekarang ini, presiden ke-7 ini ya. Saya sampai heran itu Pak.
Saking kacaunya nih Pak. Beliau itu kalau udah selesai jabatannya jadi presiden ini nanti mau diangkat jadi jenderal PBB Pak. Wah itu luar biasa itu Pak. Luar biasa kacaunya Pak. Bener kata Bapak itu kacau presiden ke-7 ini Pak. Presiden sebelumnya kan pembangunan nggak selesai, jadi nggak diresmikan, nggak pernah meresmikan apapun. Itu hebat betul itu Pak, saya akuin. Bangun sebuah jembatan kalau nggak salah di Kalimantan, itu saya dikasih tahu sama temen ya, info di Kalimantan. Nggak sampai selesai Pak. Jadi wah luar biasa lah pokoknya, bangga banget gitu kan. Nah terus kalau untuk harga-harga ini ya, BBM kalau sekarang kan naik semua tuh, naik gitu kan. Tapi harganya sama, dari Sabang sampai Merauke, Mianga, Pulau Rote itu sama harganya gitu Pak. Kalau presiden dulu enggak, bagian barat itu harganya sama, bagian timur ke sono. Itu beda harganya, harga sini murah, harga sana mahal. Makanya presiden dulu top lah Pak. Bapak nggak salah dukung. Luar biasa Pak, presiden sekarang emang kacau Pak. Saking kacaunya luar biasa. Bantuan-bantuan itu banyak banget Pak. Bahkan banyak mahasiswa-mahasiswa ini nih bisa selesai kuliah karena dibiayain sama beliau gitu. Karena program beliau, bukan beliau biayain ya, negara biayain. Karena program Bapak Jokowi gitu. Jadi Pak Jokowi ini kacau Pak. Dukungan Bapak ya yang paling hebat. Kacau, saya ikut kacau ini Pak. Gimana nih Pak? Gerung Eki Sujana Ainun Najib. Siapa hatinya yang paling mulia, paling baik? Bio, jawab. Pak Jokowi. Oh ya jelas Pak Jokowi ya Bio ya. Para penjilat-penjilat itu, apa prestasi Jokowi sebelum menjabat presiden ya? Oke? Oke. Izin setit buat VT-nya ya Bang. Boleh kau katakan saya penjilat Bapak Jokowi. Karena apa? Karena prestasi Bapak Jokowi. Karena apa? Karena welas asihnya Bapak Jokowi. Karena apa? Karena hasil kerja nyata Bapak Jokowi. Dan masih banyak sekali prestasi yang ditorehkan untuk Indonesia oleh Bapak Jokowi. Ya, kekurangan Bapak Jokowi adalah tidak bisa berretorika seperti junjungan Anda. Tapi dia punya kerja nyata. Tidak perlu berretorika terlalu tinggi, tetapi hasil kerjanya nol. Gitu ya. Diperbandingkan lagi Bapak Jokowi dengan Anies, ya jauh beda dong. Bapak Jokowi belum pernah punya riwayat dipecat dari jabatannya. Paham kan Bang? Masa gitu aja nggak paham? Salam akal sehat ya Bang. Mereka. Presiden Jokowi, rezim Presiden Jokowi ini betul-betul sudah menghancurkan seluruh sendi. Ya wajarlah kalau Bapak ngomong gitu. Mungkin terlalu sakit hati karena dipecat. Ya memang orang itu kalau punya penyakit hati ya gitulah. Ya gini aja toh Pak, daripada keluar-keluar di TikTok, ngomong di TikTok, kalau punya bukti ya dibuktikan langsung di pengadilan gitu loh. Kalau memang ada buktinya. Kalau nggak ada bukti, cuman ngomong di TikTok, sama aja malah membuka aib sendiri Pak. Memang kalau dipecat itu sakit hatinya Pak. Buktikan aja Pak. Ini betul-betul presiden ini sudah mau habis, masih saja mencari pencitraan. Lantaslah jadi ini orang puas, mulu puas, masyarakat puas. Karena masyarakat ini tidak pikir juga. Masa iya membangun jalan tol? Jalan tol itu yang bangun swasta, bukan PBN yang bangun, bukan kau cari duit.
Kau ini jadi presiden memang aneh juga nih Pak. Aduh, presiden yang paling selama presiden yang 7 presiden inilah yang paling kacau. Tidak ada tentu arahnya. Zaman SBY saya tidak pernah lihat itu. SBY meresmikan jalan tol. Apa yang dia resmikan jalan tol? Karena bukan dia yang bangun kan. Yang bangun swasta semua. Jalan kereta swasta, jalan ini swasta, dijual ke orang. Masuk jalan kereta api Cina. Mestinya tidak ada presiden tuh resmi-resmikan itu. Lalu kalau misalnya Pak Jokowi meresmikan jalan tol, kenapa Bapak yang sewot ya? Kenapa Bapak yang jadi memiliki penyakit hati ya? Bapak ini nggak tahu diri guys, mohon maaf ya kalau saya agak kasar. Bapak ini pasti pemakai jalan tol, pengguna jalan tol ya setiap hari. Tetapi dia lupa bersyukur berterima kasih kepada orang yang sudah berkontribusi membangun jalan tol. Ya termasuk dari pemerintah ini ya. Jangan Bapak menyinyiri pemerintah, tetapi justru Bapak yang paling rajin menggunakan jalan tol ya. Belajarlah untuk tahu diri dan tahu malu. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu bisa pilih mau di mana, mau investasi di sebelah mana. Dari semenjak Republik Indonesia ini merdeka, dan dari seluruh pemimpin Republik Indonesia yang pernah ada, baru kali ini ada seorang presiden menjatuhkan harga dirinya, menjatuhkan kewibawaannya menjadi seorang tim sukses. Itu yang pertama. Menjadi seorang tim sukses. Yang kedua, menjadi sales. Masuk aja Pak SPG. Habis itu tukang bohong. Kenapa saya bilang tukang bohong? Saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang diomongkan itu semuanya bohong. 68 janji kampanye. 1 biji pun tak ada yang terrealisasi. Mau kusepil semua janjinya. Janganlah, nanti malu kalian. Dari 68 janji kampanye, tidak ada satupun yang berhasil ya. Sekarang saya tanya dulu ya, Anda bongkar saja 68 janji itu apa-apa saja ya. Yang belum terrealisasi itu apa-apa saja ya. Jangan hanya asal mangap, asal mengatakan, tetapi Anda tidak punya data guys. Tapi masih difitnah, masih dizolimi. Tapi beliau dan keluarga tetap tersenyum. Hebat sih Pak Jokowi, sangat sabar. Gua nggak yakin tuh di Indonesia ini ada banyak orang yang punya tingkat kesabaran yang bisa tahan gitu dengan segala cercaan ini. Dan gue suka heran tuh sama orang-orang yang cuma kasih fitnah, hoax, makian gitu. Kalau gue sendiri jadi Pak Jokowi pasti gak sabar ya. Kalau gue pasti bisa marah-marah, bisa emosi banget. Tapi ya gue liat Pak Jokowi pokoknya sabar banget. Ya kalau mungkin orang nggak ada kerjanya terus dihina ya lain masalah. Ini kan orang yang kerja keras untuk negaranya. Orang yang sedahsyat dia, seorang presiden yang sedahsyat dia belum ada tandingannya. Terima kasih banyak. Bapak terus dijaga. Semoga Bapak terus kuat untuk mengarungi ini semua. Karena kita semua terus berdoa untuk Bapak. Semoga Bapak terus diiringi energi positif. Karena kita semua sayang sama Bapak. Terima kasih banyak telah bekerja siang dan malam. Penuh dengan usaha, kekuatan. Terima kasih banyak Pak. Saya bisa melihat bahwa sekarang Indonesia bisa lebih maju. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Pesan Mami sama Bapak Jokowi. Mami mau ketemu Pak Jokowi. Hanya mau ketemu, mau bilang. Pak Jokowi yang kerja, saya yang capek. Terus, kok bisa capek? Lihat Pak Jokowi hari ini di satu pulau, di satu tempat, terus udah pindah besoknya di sana. Udah pindah ke tempat lain. Pak Jokowi nggak capek. Saya capek. Nah, terus kalau saya yang jadi kurus, Pak Jokowi enggak. Terus apa harapan Mami sama Pak Jokowi? Ya, Pak Jokowi sehat. Tuhan berkati. Rakyat Indonesia cinta sama Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi 3 periode, Mami setuju? Kalau itu undang-undang boleh, dibolehkan. Setuju?
Why not? Amin. Oke. Iya. Sudah, nggak ada lagi pesan Mami? Enggak. Halo Pak BY, Pak AHY, Ajeng, apa kabar? Ini loh, aku kembali lewat jalan tol. Hasil kerja nyata Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Lihat ya, ini asik banget, Jeng. Assalamualaikum, ya ikut komentar ya. Ikut komentar. Ini komentar dari siapa ya? Wai. Jokowi presiden anjing, babi, serta keluarganya. Loh, kira-kira ini kudu bingung lagi. Komentar kayak gini iki. Komentar nggak duwe unggah-ungguh. Kemarin itu ada ya orang menghina Pak Jokowi, namanya nggak salah itu Jono atau siapa itu. Lalu dia ditangkap polisi, lalu ada surat dari dokter, dia gak waras. Tuh apa kira-kira iki apa tunggal iku ya kira-kira ya. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Rakyat yang marahnya. Beda akun, tetapi isi komennya sama. Tapi yang jelas saya berpikiran orang yang sama. Tapi terima kasih ya telah komen, saudara saya, dimanapun Anda saudara saya. Ya, saya akui saya menjilat dan menikmatin hasil dari kinerja Pak Jokowi dan saya puas dan saya bangga memiliki presiden seperti dia. Oke? Saya di sini hanya mengingatkan saja, sejarah tak akan terlupakan. 2014 kalian bilang lagi dia presiden boneka. Nah, sekarang siapa yang menjadi boneka? Yang selalu dibawa-bawanya kemana-mana. Padahal itu acara-acara apa, keterlibatan dia itu kayaknya nggak ada. Penting untuk mengingatkan kalian kembali lagi. Kalian bilang lagi dia presiden pelangap-longo. Pelangap-pelangap gitu. Yang kalian bilang pelangap-longo punya prestasi yang bagus. Kalau kalian nggak mau mengakuinya, terserah. 1001 pun saya jelaskan apa yang sudah dikerjakan dia. Kalau mata penglihatan kalian dan mata hati kalian tertutup, sia-sia saja saya menjelaskan. Tapi sebagian besar rakyat mengakui kinerja dia. Assalamualaikum. Para penjilat-penjilat itu, apa prestasi Jokowi sebelum menjabat presiden ya? Oke? Tuali, kau ngomong apa? Biasa aja. Halo bos. Apa tadi? Sampai lupa saya. Sebutkan prestasi Pak Jokowi sebelum menjadi presiden, dibandingin prestasi Anies yang mencalonkan, belum tentu jadi presiden toh. Banyaklah kalau prestasi Pak Jokowi sudah tercatat. Menjabat wali kota Solo 2 kali, dengan prestasi pernah menjadi wali kota terbaik dunia, ya. Kemudian menjabat gubernur, ya, di Jakarta. Prestasinya bagus, inovasinya banyak, kemudian banyak perubahan di Jakarta. Itu yang membuat dia dipilih, ya, dipilih jadi presiden. Nah, sekarang kita balik nih. Coba lu sebutin prestasinya Anies yang mau mencalonkan jadi presiden. Belum tentu kepilih toh, wajar toh. Kita berbandingan yang sesuai fakta toh. Dan biasa aja, jangan gue petanda-petanda kayak orang mau makan orang ya. Gak ada jilat-jilatan bang. Ya, kita punya pilihan masing-masing. Ya,
jangan begitulah kayaknya ya. Boleh, tadi abang bilang dikasih dulu dong kesempatan aja jadi presiden. Lah, orang dikasih kesempatan jadi gubernur aja begitu masih banyak masalah. Ya, itu faktanya bang ya. Ya kalau orang banyak yang tidak mendukung dia, jangan salahkan. Rekam jejaknya ada, bosku, Pak Suhaili. Oke. Nah, kalau Anda tidak tahu prestasinya Pak Jokowi apa ya, Anda lahir di mana, Anda besar di mana, Anda tua di mana, selama ini kemana, ya, oke, Suhaili. Peternakan ayam di Nabire, Pak. Sebentar, namanya tadi? Stella Riana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Saudara-saudara sekalian, tidak salah kiranya kalau Bapak Presiden Joko Widodo dinobatkan menjadi tokoh dunia terpopuler pada saat ini. Bahkan Presiden Rusia Putin masih setingkat di bawah beliau. Top Pak Jokowi, bravo Pak Jokowi. Di negeri kita sendiri, saya yakin orang-orang yang berhati bersih, berpikiran jernih, melihat fakta kenyataan pembangunan di Republik ini yang hampir 9 tahun ini sungguh luar biasa. Itu harus kita akui ya. Kalau beliau turun ke daerah-daerah dan hampir setiap hari turun, ya, itu bisa kita lihat bagaimana respon masyarakat, mulai dari anak-anak, nenek-nenek, kakek-kakek, ibu-ibu, para pelajar, ya, mahasiswa, tumplek-blek semua ingin ketemu dan ingin bersalaman langsung dengan Pak Jokowi. Bahkan ada yang bisa bersenda gurau, bercanda dengan Pak Jokowi. Sungguh presiden yang merakyat dan luar biasa. Nah, saat ini kita juga yakin siapa sang penerus yang miliki jiwa karakter, bagaimana cara membangun Indonesia yang bisa meneruskan cita-cita kita bersama yang telah diwujudkan oleh Pak Jokowi. Dan siapa sang penerus adalah Bapak Ganjar Pranowo, ya. Ganjar Pranowo dengan segala kelebihan dan kekurangannya, insya Allah beliau sebagai manusia biasa tentu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi saya yakin, kita semua yakin, beliau adalah sang penerus Presiden Joko Widodo. Tidak ada yang lain dan tidak salah. Dan sudah tepat Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberi penugasan Pak Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Presiden yang mencintai rakyatnya. Guys, dari Pak Jokowi ini, saya dan mungkin teman-teman di sini bisa belajar banyak hal ya. Tidak mudah menjadi orang jujur, menjadi orang baik, menjadi orang yang bekerja keras ya. Karena sebaik apapun Anda ya, belum tentu Anda disukai atau disenangi semua orang ya. Misalnya kita lihat saja Pak Jokowi ya. Sudah bekerja keras siang dan malam, bekerja yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kadang sehari beliau di daerah ini, sebentar beberapa jam kemudian dia sudah berada di tempat yang lain ya. Tidak mengenal rasa capek, sering menemui masyarakat, luar biasa totalitas semua pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya, tanpa mengeluh ya, benar-benar mengabdi sepenuh hati untuk bangsa dan negara kita ya. Orang sebaik Pak Jokowi ya, itu saja
terus dicaci maki, dihina, dikata-katain, ya. Apalagi kita orang yang biasa guys ya. Dari sini kita bisa belajar untuk selalu bersabar guys ya. Karena sebaik apapun kita tetap saja ada orang-orang yang bersuara miring ya. Oleh karena itu kita perlu memiliki kesabaran dan mental yang tangguh ya. Saya yakin Pak Jokowi ini adalah seorang presiden yang memiliki mental yang tangguh, karakter yang kuat ya. Dan semua kritikan, cemoohan, hinaan, cacian justru bukan membuat beliau terjatuh atau membuat beliau menjadi terhina ya. Justru kita lihat beliau seakan-akan semakin mulia, semakin keren, semakin luar biasa ya. Dan kita doakan guys, kita dukung Pak Jokowi sampai benar-benar selesai masa jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 nanti ya. Kawal terus presiden kita, jangan sampai ada yang menurunkan secara paksa melalui aksi-aksi yang tidak jelas seperti people power dan semacamnya ya. Kita kawal Pak Jokowi dari orang-orang jahat, orang-orang yang ingin mau menzolimi ya, merasa dizolimi padahal mereka yang mau menzolimi presiden. Orang-orang yang merasa disakiti padahal mereka yang mau menyakiti presiden ya. Masyarakat Indonesia mayoritas saya yakin mendukung dan berada di barisan Pak Jokowi. Mari kita kawal, mari kita lindungi Presiden Jokowi ini sampai dengan akhir masa jabatannya beliau dapat turun dari tahtanya itu dengan terhormat guys ya. Bukan dengan cara-cara biadab, cara-cara yang tidak baik, dengan cara menggulingkan atau sebagainya guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.